Ya, halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Pada hari ini saya ingin membahas Pilgubsu Sumatera Utara 2024, di mana menurut saya pada saat ini warga Sumatera Utara itu sedang bingung ataupun dilema dalam menentukan pilihan mereka, siapa yang akan mereka pilih di Pilkada Gubernur Sumatera Utara. Saya mengatakan bahwa warga Sumatera Utara itu sedang dilema karena saya mempelajari dari beberapa postingan ataupun dari beberapa sosial media yang saya tangkap itu, warga Sumatera Utara itu dilema karena kualitas dua calon gubernur mereka yang bisa kita katakan ataupun bisa saya simpulkan kedua-duanya kurang memuaskan ataupun kurang cocok menurut mereka. Ya, ini dilema ini bawaannya seperti negatif gitu ya. Bukan karena positif. Kalau dilema karena positif misalnya kita memilih calon pemimpin karena dua-duanya bagus kan masih masih positif gitu ya. Kita pun masih bersemangat gitu. Kita bingung karena dua-duanya bagus. Tapi ini warga Sumatera Utara ini bingung karena dua-duanya gak ada yang bagus. Kira-kira begitulah artinya. Jadi mereka dilema karena misalnya yang pertama lah, calon urut nomor 1, yaitu Bobi Nasution. Kenapa warga Sumatera Utara ragu sama Bobi Nasution? Ya karena mereka melihat kinerjanya Bobi ini selama menjabat jadi wali kota, ya bisa dikatakan biasa-biasa aja gitu. Dan beberapa janjinya ada yang belum ditepatinya gitu kan. Jadi orang Sumatera Utara ini menilai jadi wali kota aja belum berhasil gitu. Menjadi wali kota aja belum berhasil. Wali kota Medan ya. Apalagi dia setelah menjadi gubernur gitu kan, ibaratnya masih dalam lingkaran yang kecil nih menjadi wali kota. Bobi aja belum bisa gitu, belum bisa membuat mereka semua bahagia gitu. Bagaimana dia bisa untuk membuat bahagia seprovinsi gitu ya, se-Sumatera Utara. Nah, itu yang membuat mereka dilema untuk memilih Bobi Nasution. Lalu bagaimana dengan urut nomor 2 yaitu gubernur petahana yaitu Bapak Edi Nasution. Ya, warga Sumut juga dilema untuk memilih Pak Edi ini ya, karena sebagai petahana kan mereka udah merasakan gitu ya. Warga Sumut udah merasakan bagaimana kepemimpinan Pak Edi yang tidak memuaskan. Jadi mereka bingung, yang ini dia menjadi wali kota dia belum berhasil gitu ya. Udah langsung mau jadi gubernur, dan yang ini dia sudah dikasih kesempatan jadi gubernur terus kinerjanya juga kurang memuaskan. Dilema jadinya gitu kan, untuk memberi dia kesempatan kedua juga jadi dilema gitu. Nah, dilema ini bisa sih kita kita maklumi. Jadi wajar sih menurut saya kalau warga Sumut sekarang bingung gitu ya. Bingung sekali lagi bukan bingung karena dua-duanya bagus gitu kan, jadi akhirnya susah untuk menentukan gitu kan. Tapi ini susah karena gak ada yang bagus gitu. Tapi dipaksa untuk memilih kan, ini kan sebuah dilema yang lucu menurut saya. Dilema yang lucu. Kita pengen milih tapi nggak ada yang pengen dipilih gitu. Bayangkan kita dikasih kesempatan untuk memilih tapi nggak ada yang pengen kita pilih gitu kan. Wah, jadi untuk warga Sumut semangat. Tapi ada beberapa faktor ya menurut saya yang akan menjadi penentu kemenangan di Pilgub Sumatera Utara. Jadi sebelum saya menerangkannya, saya agak menyimpulkan lebih awal dulu. Kalau saya mengatakan pemenang di Pilgub nanti, dia menang bukan karena kualitas. Menurut saya, dia menang bukan karena kualitasnya bagus, baik itu Pak Edi maupun Pak Bobi. Menurut saya mereka jika menang nanti ada yang menang, pasti ada yang menang salah satunya. Tapi menurut saya yang menang ini
bukan karena kualitasnya bagus, tapi karena faktor di luar kualitas. Yang pertama, bisa aja karena yang pertama itu faktor partai ya, faktor partai. Seperti yang kita ketahui, kalau memang teman-teman juga belum mengetahui, saya akan kasih tahu bahwa partai yang mendukung Pak Edi itu cuma satu, yaitu partai PDIP. Sementara di belakangnya Pak Bobi itu, yang mendukung Pak Bobi sendiri ada Partai Golkar, ada PSI, pokoknya banyak lah. Pokoknya yang saya kurang tahu lengkapnya, tapi sepertinya banyak. Karena yang mendukung Pak Edi itu cuma satu, cuma Partai PDIP, Partai PDI Perjuangan. Dan di luar itu partai-partai mendukung Pak Bobi. Jadi menurut saya ini juga akan mempengaruhi gitu ya. Gimana pun orang-orang yang di belakang Pak Bobi, partai-partai gitu ya, sudah lebih banyak daripada yang mendukung Pak Edi. Jadi ini menjadi salah satu faktor, gimana pun pasti kalau menghitung secara partai, Pak Bobi yang lebih diuntungkan. Tetapi ada sebuah hal yang menarik menurut saya, tapi bisa juga jadi pedang bermata dua bagi PDIP sendiri. Maksud saya di sana kan karena orang Batak menurut pandangan saya dan juga melihat perpolitikan di Sumatera Utara itu, bahwa rata-rata orang Batak itu ya, apalagi ini bukan untuk membeda-bedakan suku dulu ya, bukan membedakan tentang agama. Tapi yang saya perhatikan karena saya juga seorang Batak Kristen, yang saya perhatikan itu kalau Batak Kristen itu sangat suka kepada partai PDIP. Jadi bisa saja gitu ya, bisa saja nanti faktor kemenangan ini, misalnya kalau menang Pak Edi, ya kalau mereka kuat untuk memenangkan ataupun meyakinkan orang-orang Batak untuk memilih Pak Edi. Tetapi ada keraguan ke sana, walaupun rata-rata orang Batak itu suka akan partai PDIP, ada keraguan mereka tidak akan memilih Pak Edi. Karena apa? Ini faktor yang kedua. Ini karena faktor Pak Jokowi. Kenapa saya katakan ada faktor Pak Jokowi? Ada video yang baru saya tonton, saya lupa apa nama videonya. Ternyata suku di Indonesia ini yang paling percaya kepada Pak Jokowi itu adalah suku Batak. Nah, menurut saya ini ada benarnya, dan ya saya percaya akan survei tersebut. Karena yang saya perhatikan juga rata-rata orang Batak itu suka sekali kepada Pak Jokowi. Nah, kenapa saya bilang tadi ada kecenderungan, ada keraguan bahwa walaupun orang Batak suka akan partai PDIP, tetapi karena faktor Jokowi, kemungkinan orang Batak juga akan tergerak untuk mendukung Pak Bobi. Karena faktor Pak Jokowi tadi kan, karena Pak Bobi sendiri adalah menantunya Pak Jokowi. Jadi ada semacam dibilang, misalnya kalau Pak Jokowi menunjuk ke sana, ya orang Batak akan ke sana, kira-kira begitu. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa bisa menjadi pedang bermata dua gitu ya, bisa menjadi menguntungkan bagi Pak Edi karena orang Batak suka sama PDIP, suka partai PDIP, tetapi bisa juga menjadi kerugian karena walaupun suka, tetapi orang Batak lebih memilih siapa yang lebih dekat kepada Pak Jokowi sendiri. Tetapi faktor Pak Jokowi ini juga memiliki dampak yang lain juga terkait dengan dinasti politik atau politik dinasti. Bisa saja seperti yang saya baca-baca di media ataupun komentar-komentar warga-warga Sumut itu, mereka bilang mereka tidak mau mendukung Bobi karena terikat akan politik dinasti. Tetapi perlu saya luruskan ya, saya bukan ingin membela Pak Bobi, tapi Pak Bobi ini sendiri tidak ada yang melanggar peraturan, melanggar undang-undang sehingga memaksakan dia untuk menjadi gubernur
untuk mengikuti ataupun untuk mendukung keluarganya Pak Jokowi, bukan itu ya. Dia di sini Pak Bobi sendiri adalah menempuh jalur yang benar, jalur yang sesuai dengan undang-undang lah. Tetapi gimana pun orang pasti akan menginginkan itu kepada Pak Jokowi, apalagi seperti yang kita resahkan setelah Pilpres kemarin itu ada pilkada gitu ya. Seperti komen-komen yang saya baca, ada yang bilang karena faktor Pak Jokowi, mereka tidak ingin keluarganya Pak Jokowi berkuasa di Indonesia ini sehingga tidak akan memilih Pak Bobi sendiri. Nah, faktor Pak Jokowi di sini bisa saya bilang juga akan seperti yang saya bilang tadi, seperti pedang bermata dua juga. Nah, makanya kuncinya ada pada warga Sumatera Utara. Kalau mereka menilai kalau mereka ngeh, dalam artian ngeh ini peka akan isu dinasti politik, saya yakin mereka tidak akan mendukung keluarganya Pak Bobi. Tidak akan mendukung keluarganya Pak Jokowi, maksud saya, yang berarti tidak akan mendukung Pak Bobi sendiri. Tetapi kalau warga Sumatera Utara tidak peduli ataupun tidak masalah bagi mereka soal isu dinasti politik ataupun politik dinasti, ya mereka tetap akan mendukung Pak Bobi, walaupun ya keluarganya Pak Bobi dinilai melegalkan dinasti politik. Nah, menurut saya ya faktornya orang Batak itu pasti akan besar nantinya. Di sini menurut saya nanti akan ada semacam pergolakan ataupun peperangan suara gitulah. Terpecah belah, mungkin orang yang tetap setia kepada PDIP karena seperti di kampung halaman saya di Tarutung itu, ya itu terkenal dengan basisnya PDIP ya. Itu terkenal basisnya PDIP karena di sana itu 2 kali terpilih bupatinya itu Pak Nixon itu adalah kadernya PDIP. Tetapi saya ragu warga Tapanuli Utara akan mendukung Pak Edi walaupun Pak Edi diusung oleh PDIP, karena saya melihat di Pilpres kemarin, ini berkaca dari Pilpres ya. Di Pilpres kemarin itu walaupun Tapanuli Utara itu basisnya PDIP, yang menang di sana adalah Prabowo. Beda dari Pilpres sebelumnya, di mana Pilpres sebelumnya itu kalau tidak salah hampir mencapai 90% kalau tak salah, bahwa Pilpres kemarin itu sebelumnya ya, yang waktu Pak Jokowi melawan Pak Prabowo, di sana itu pemilihnya itu 90% yaitu memilih Pak Jokowi yang diusung oleh PDIP. Tapi berkaca dari Pilpres kemarin, di mana Tapanuli Utara kalau tidak salah itu memang, seingatku itu dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Jadi dari sana sih saya berkaca dan tidak bisa menjamin bahwa orang Batak itu akan memilih kader yang diusung oleh PDIP walaupun Tapanuli Utara itu basisnya adalah PDIP. Nah, faktor orang Batak menjadi salah satu penentunya, karena jika bisa dipastikan Batak akan mendukung Pak Edi, saya rasa ini kemenangannya akan sangat mungkin untuk menang untuk Pak Edi ya, soalnya Pak Edi juga orang Melayu, dan saya cukup yakin dari melihat postingan orang, memang gak seberapa sih kalau kita menghitung ini ya, kalau kita berkaca dari media sosial, tapi saya berpatokan dari sana untuk membuat video ini, karena saya perhatikan orang Melayu rata-rata itu mendukung Pak Edi sendiri. Nah, kalau orang Batak juga full untuk mendukung Pak Edi, ya saya rasa Pak Edi akan menang. Nah, jadi orang Batak akan menjadi penentu, terus faktor partai juga yang saya bilang tadi itu, dan faktornya Pak Jokowi sendiri. Yang tiga ini sih menurut saya akan cukup berpengaruh di dalam Pilgub Sumatera Utara. Tapi kalau bicara soal kualitas, no comment deh. Soalnya lebih seru kan kalau kita bicara kualitas, karena misalnya Pak Bobi memiliki
apa ya, kinerja yang bagus selama wali kota gitu kan. Terus Pak Edi pernah menjabat jadi sekarang pun masih gubernur petahana gitu kan. Sebenarnya ini harusnya seru gitu kan. Ada pertarungan antara wali kota dengan gubernur petahana. Ini kan sebenarnya harusnya seru gitu. Tetapi ini sangat sangat apa ya? Ya sangat dilema jadinya bagi Sumut gitu ya. Jadi nggak menarik jadinya. Padahal ini sangat menarik kalau dari melihat track record keduanya gitu ya. Tapi ya semua ini kita serahkan kepada warga Sumatera Utara, apakah mereka akan memilih Pak Bobi atau akan memilih Pak Edi. Tetapi saya perlu meyakinkan ya, saya tidak ingin membela siapapun di sini karena saya bukan lagi berKTP Sumatera Utara, tetapi saya peduli dengan Sumatera Utara karena itu adalah kampung halaman saya. Saya ingin meyakinkan ya, misalnya kalau kalian memilih Pak Bobi, saya mau bilang bahwa memberikan kesempatan ataupun orang baru gitu ya, karena Pak Edi menjadi nanti gubernur baru kalau menang gitu ya. Saya ingin meyakinkan bahwa orang baru itu tidak ada jaminan bahwa orang baru itu akan lebih baik daripada orang yang digantikan. Itu kalian harus pahami, itu kalian harus catat bahwa sekali lagi saya bilang bahwa orang baru atau misalnya menang nanti Pak Bobi ini, dia nggak ada jaminan gitu, nggak ada jaminan dia akan lebih baik daripada yang digantikan, sekalipun yang digantikan ini buruk. Kan itu nggak ada jaminan, nggak ada. Kalau orang baru bisa lebih baik daripada orang yang digantikan, ya pasti orang akan semangat gitu ya. Di pilkada manapun pasti orang akan semangat memilih yang baru. Kenapa orang lebih memilih petahana? Karena orang baru ini nggak bisa dijamin juga. Kalau hanya bisa untuk mengobrol janji, ya siapapun bisa gitu kan. Nah, saya juga ingin meyakinkan kalian pendukungnya Pak Edi bahwa memberikan kesempatan kedua kepada petahana itu juga nggak ada jaminan bahwa dia akan lebih baik daripada yang periodenya dia yang sebelumnya gitu. Coba teman-teman perhatikan juga di pilpres, di pilkada-pilkada di kota lain, petahana itu kan nggak ini juga, nggak meyakinkan. Walau ibaratnya seperti siapa lah ya, ada banyak sih sebenarnya bahwa memberikan kesempatan kedua kalinya kepada petahana itu nggak ada jaminan bahwa dia akan lebih baik dari yang sebelumnya, dari periode pertamanya dia gitu. Bahkan cenderung petahana itu membuat cara untuk membangun kekuasaannya, untuk melanjutkan kekuasaannya. Entah dia pada akhirnya memberikannya kepada anaknya, kepada istrinya, kepada partainya dia, anggotanya partainya dia. Justru petahana itu cenderung begitu ya. Dan seperti membangun korupsi juga itu kan, ya itu cenderung saya perhatikan ada di petahana gitu. Itu sih, jadi memang dilema sebenarnya kita memilih gubernur ini. Makanya saya sedih sih, saya agak sedih karena kualitas pemimpin-pemimpin kita itu cenderung dipilih karena populer, cenderung dipilih karena dia dikenal sebagai orang baik. Ini dikenal sebagai orang baik ya, dia dikenal sebagai orang baik, terus karena dia punya akses, karena dia didukung banyak partai, karena dia dekat dengan penguasa, dengan presiden. Bukan yang diutamakan itu kualitas gitu. Nah itu sih yang menurut saya yang membuat demokrasi kita ini ataupun politik kita ini semakin menurun gitu kan. Karena kualitas bukan dinomor satukan lagi. Bahkan kalau ada orang yang berkualitas, kalau nggak populer nggak didukung gitu. Padahal yang perlu kita dukung itu kan orang yang perlu kita populerkan itu adalah orang yang berkualitas sebenarnya, dia yang memiliki karakter kepemimpinan. Tapi ya begitulah. Saya berharap sih kita setiap hari belajar, setiap ada pilkada kita belajar gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau sekarang kita memilih karena populer, karena
dia keluarganya penguasa gitu kan. Tapi saya berharap ke depannya gitu kita, terus belajar, kita semakin dewasa dalam berpolitik dan kita memilih karena kualitas gitu dan, mari juga kita dorong orang-orang yang berkualitas supaya maju untuk menjadi pemimpin gitu. Kualitas sih menurut saya yang perlu kita utamakan gitu ya, jangan karena populer, karena ya terkenal, karena dia keluarganya presiden, karena dia gubernur petahana, jangan karena itu ya, tapi gara-gara kualitas gitu, perhatikan kualitasnya. Misalnya dalam memilih Pak Edi maupun Pak Bobi perlu sih teman-teman perhatikan gitu kan. Apalagi mereka memiliki pengalaman, Pak Bobi jadi wali kota, terus Pak Bobi jadi gubernur, perhatikan aja gitu kan kualitasnya selama menjadi wali kota, selama menjadi gubernur Pak Edi. Ya walaupun sulit untuk menemukan ininya ya, kualitas-kualitasnya gitu kan, tapi perhatikan aja gitu kan, bagaimana misalnya kalau ya bagaimana indeks kebahagiaannya gitu kan di kota Medan, terus bagaimana Sumatera Utara, kebahagiaannya warga Sumatera Utara. Kalau memang ya perhatikan aja sih, di mana sisi positifnya yang paling banyak. Kalau misalnya kalian melihat sisi positifnya lebih banyak di Pak Bobi, ya silakan pilih Pak Bobi. Kalau kalian melihatnya ada di dirinya Pak Edi, ya silakan dukung Pak Edi. Itu aja sih. Jadi untuk warga Sumut, semangat, jangan golput. Ada banyak sih yang komen, sepertinya saya yang tidak akan memilih katanya, karena nggak ada yang bisa dipercaya, hanya bisa obrol janji katanya. Ada banyak yang berkomentar seperti itu, ya itu wajar, tapi saya tidak akan mendukung mereka untuk golput, tetap ya kalau mau golput pun silahkan juga, itu kan demokrasi kita, itu setiap orang berhak untuk menentukan suaranya, dia mau mempergunakan suaranya atau dia untuk menyimpannya dulu gitu ya, itu terserah. Tetapi ya saya akan tetap mendorong, karena pilkada ini kan sekali 5 tahun ya, iya sekali 5 tahun, jadi ya sekali 5 tahun ya pergunakanlah suaranya dengan sebebas-bebasnya, dengan ya apa adanya. Itu aja sih, jadi semangat untuk warga Sumut, semangat, horas.